Halo semuanya. Dalam video ini kita akan membahas tips and tricks untuk membeli atau mempergunakan barang-barang pre-love atau second untuk baby. Nah, di video sebelumnya kan sudah dibahas ya bahwa memanfaatkan barang-barang pre-love atau second itu bukan cuma hemat, tetapi juga ramah lingkungan. Jadi sekali kayu 2-3 pulau terlampaui, Anda menghemat, nanti uangnya bisa untuk anak sekolah, makanan bergizi dan sebagainya untuk masa depan anak, dan juga ramah lingkungan, jadi kita ikut andil tidak mewariskan bumi yang penuh sampah kepada anak-anak kita. Nah, kalau misalnya Anda mau mencoba nih untuk, oke deh, mau coba beli barang-barang pre-love. Nah, ini berikut beberapa tips and tricks yang semoga bisa bermanfaat ya. Pertama, bagaimana caranya mendapatkan barang pre-love atau bekas yang berkualitas? Biarpun bekas bukan berarti nggak berkualitas, bekas dan berkualitas. Dan tentu saja harganya lebih murah ya. Pertama, coba halo-halo kalau misalnya Anda bekerja, coba halo-halo ke teman-teman kantor. Kalau Anda tidak bekerja, ataupun kalau Anda juga bekerja, halo-halo kepada tetangga. Biasanya kan zaman sekarang udah ada WA group tuh, WA group RT, RW, dan sebagainya. Coba deh halo-halo. Halo, saya mencari baju-baju untuk anak bayi umur 6 bulan. Misalnya kayak gitu. Biasanya sih pasti akan ada sih beberapa yang nyautin gitu. Karena saya sendiri juga udah ngalamin gitu, kalau bayinya udah nggak pakai tuh barang-barang, rasanya udah gerah aja kepengen tuh barang-barang cepetan disingkirin keluar dari rumah karena nyimpennya ribet gitu. Jadi pengennya itu barang disingkirin gitu. Lalu halo-halo ke keluarga, halo-halo ke teman-teman, WA grup temen, apalagi yang sama-sama punya anak kecil, sesama mami-mami di sekolah. Mungkin kalau ada yang misalnya punya bayi kan, kita bisa nanya, bisa halo-halo gitu. Lalu dan biasanya kalau gitu malah mereka biasanya ngasih gratis ya. Ya paling kita bales ngasih kue atau apa gitu. Kalau mereka mau menjual juga biasanya harganya murah. Nah, lalu yang terakhir adalah kalau kita mau membeli, kita coba sosial media. Misalnya di FB group, Facebook group, itu banyak, misalnya Facebook expat yang mau pulang ke negaranya, Facebook barang-barang bekas jual beli, itu ada, search aja di Facebook expat atau barang bekas atau pre-love, dan ditambah aja kota di mana Anda berada. Misalnya Anda di Jakarta, coba search pre-love Jakarta. Instagram juga bisa, coba cari pre-love Jakarta atau pre-love Salatiga yang seperti itu. Itu ada banyak sekali, ribuan yang akan nongol di sosial media. Lalu Anda juga bisa coba marketplace, misalnya kayak Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Mereka juga ada tuh yang menjual, lapak-lapak yang menjual barang-barang bekas gitu. Cuman kalau saya sih cukup beruntung bahwa biasanya saya emang dapat lungsuran dari teman-teman yang udah nggak pakai gitu. Karena kadang-kadang kalau beli barang bekas online, jangankan barang bekas, baru aja di fotonya kelihatan cakep tapi aslinya nggak cakep gitu ya, apalagi barang yang udah pre-love gitu kan. Nah, jadi cukup banyak orang yang ingin menyingkirkan barang-barang ini dari rumah. Jadi Anda nggak perlu khawatir nanya ke segala orang. Biasanya banyak yang mau ngasih. Sebenarnya gini juga sih. Yang saya ngalamin adalah orang kepengen ngasih nih. Misalnya Anda punya baby, dia kepengen ngasih. Cuman dia takut Anda tersinggung. Jadi kalau Anda nggak minta, dia nggak akan nawarin. Ya, karena wah, masa gue nawarin barang bekas, ntar dia tersinggung lagi, ntar dikira nggak mampu beli yang baru buat anaknya. Biasanya orang mikir gitu, jadi dia nggak nawarin. Tapi karena waktu itu saya minta, halo-halo nanya kalau ada yang mau, gue mau terima, mau nampung. Banyak yang nawarin gitu ya. Jadi selalu bertanya, selalu halo-halo, karena kalau Anda diem aja, orang-orang mau menawarkan itu agak-agak risih gitu. Lalu kalau sudah dapat barangnya, oh by the way, barang bekas ini terutama kalau yang namanya buku, saya memang selalu beli second di marketplace. Kalau buku kan ya udah sama aja ya, semua buku kayak begitu, jadi aman. Oke, lalu kalau sudah dapat barangnya, diapain supaya aman? Nah, ini jangan lupa, ini juga saya lakukan terhadap barang baru sih. Misalnya saya beli barang baru, baju baru bayi, itu kan datang dari gudang ya, dari toko. Kita nggak tahu berapa lama dia ada di gudang atau di toko, dia nyimpennya gimana, apakah terbuka, mungkin udah pernah dirempetin kecoa, dipipisin tikus, kita nggak tahu loh.
kita nggak tahu. Jadi bahkan barang baru maupun barang bekas kalau datang ya dibersihkan dulu. Kalau baju ya dicuci, dijemur ya. Kalau mainan selalu saya sanitize, saya seka pakai hand sanitizer, atau kadang-kadang kalau bisa ya udah dicuci aja sekalian pakai air sama sabun lalu dijemur ya. Lalu kalau mau ekstrim, ini tips ini saya dapat dari seorang dokter waktu saya masih di Amerika. Saya dulu sering pergi ke thrift shop atau belanja baju-baju bekas. Nah, waktu itu saya agak bingung gimana saya tahu bahwa ya agak-agak risih gitulah, ini barang pernah dipakai orang lain gitu. Saya dikasih tahu sama dokter, kalau Anda emang risih banget sebenarnya dicuci aja dan dikeringkan tuh udah cukup. Tapi kalau Anda mau bener-bener yakin, direbus aja di air mendidih 3 menit bajunya. Kayak orang zaman dulu itu kalau ngerebus baju, direbus aja. Kalau Anda memang benar-benar pengen hati-hati banget atau ekstra hati-hati. Oke. Jadi jangan lupa. Oke. Dan yang terakhir adalah kalau Anda udah selesai pakai dan masih bagus, pass it on. Kasih ke orang lain yang membutuhkan, tawarkan atau mungkin juga jual, tentu saja kalau masih dalam keadaan baik ya, supaya kebaikan ini tidak berhenti sampai di Anda aja, tapi barang ini juga terus bisa dipakai oleh anak-anak yang lain supaya nggak jadi sampah yang akhirnya ngotor-ngotorin bumi, tapi bisa dipakai sampai hancur. Pabrik nggak perlu produksi barang-barang baru terus-terusan. Ini disclaimer on ya, bukannya saya bilang bahwa beli barang baru itu nggak bagus, nggak. Karena bagaimanapun barang baru itu memutar ekonomi kita, memberikan banyak pekerjaan kepada orang-orang, menghidupin banyak keluarga. Cuman kayaknya memang saya lihat ada kecenderungan orang zaman sekarang itu agak lebay belanjanya, overdosis belanjanya, sampai umpel-umpelan di lemari dan sebagainya. Dan menurut saya itu seperti quote in quote menyiksa bumi kita dengan resource yang ada gitu, karena untuk produksi baju itu kan perlu air, listrik diambil dari batu bara. Kita tahu bahwa tambang batu bara itu ya seharusnya emang tambang mengembalikan hutan dan segala macamnya sih, tapi kenyataannya konsultan-konsultan yang saya ketemu juga bilang kebanyakan sih ambil batu baranya, jual, dapat duitnya, pergi, dibiarin rusak hancur. Nah, makanya itu. Oke, jadi beli nggak ada salahnya, cuman ya kalau bisa sebagian ngirit beli barang bekas, why not? Gitu. Nah, seperti apa sih barang-barang bekas yang selama ini saya dapat? Nih coba kita bisa lihat ya. Saya kasih lihat beberapa. Misalnya nih, buku anak. Ini bekas. Oke, ini coret-coretan ini sebenarnya awalnya bagus, cuman sama anak saya udah dicoret-coret, anak yang gede nih. Ini dalamnya masih bagus. Nah, kalau dapat kayak begini, dilap aja tiap halaman dengan sanitizer gitu. Itu saya juga lakukan sama buku import yang baru sih, karena kita nggak tahu berapa lama dia ada di gudang ya. Kalau ini saya punya satu seri, ini juga bekas. Kalau lihat tanggal terbitnya ini udah lebih dari 15 tahun, masih bagus kan. Di dalamnya ada gambar-gambarnya. Ini buku yang tebel gitu ya. Ade hilang. Where is Ade? Ini bahasanya ada dua. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Oke, lalu mainan bekas. Seperti apa yang saya dapat? Jangan dibayangin mainan dapatnya bekas tuh terus rongsokan, jelek segala macam, enggak gitu sih. Misalnya nih. Ini kayak puzzle, tapi ini memperkenalkan bunyi sama anak. Misalnya ini pesawat nih. Ini kalau dibuka terus ditutup lagi, dia bunyi. Kereta api, tutup lagi. Sorry. Lucu kan? Nah, ini masih bagus banget keadaannya. Lalu baju bekas yang saya dapat seperti apa? Oh, kadang-kadang saking banyaknya orang beli, kadang-kadang kalau kita beruntung kita dapat barang bekas yang baru. Nih lihat nih, ini dari Mother Care ELC Early Learning Center, kita tahu mahal ya. Ini masih dalam plastik, ini akan buat mainan si Afuk mungkin ya beberapa bulan lagi lah ya. Ini bisa berhitung, bisa nyanyi, bisa jalan, bahkan bisa
bisa kayak gini nih. Kucingnya bisa duduk berdiri gini, lucu kan? There you go. Baju bekas saya dapatnya seperti apa? Mungkin kejelek, bolong, kumuh, enggak sih. Misalnya nih, tada, baju Sinterklas, lucu banget kan? Ini cuman buat dipakai satu kali dipakai sama Afuk, terus difoto, di video, udah gitu udahan. Sayang banget kan kalau kayak gini beli baru, kalau bisa beli bekas kenapa enggak, atau apalagi kalau dikasih sama teman atau saudara, ya kan. Dan ini masih bagus banget karena ya makanya ya pasti saat Christmas, bukan saat Halloween atau saat hari-hari biasa. Jadi ini juga bisa nanti aku kasih ke anak lain lagi kalau orang tuanya mau sih. Oke, jadi nggak mubazir. Lalu ini ada lucu banget nih pasangan Mickey. Ada tudungnya, ada kupingnya. Ini sebenarnya juga kalau buat bayi mungkin nggak terlalu nyaman ya, kecuali di mall yang dingin gitu. Tapi aku mau kasih Afuk jadi foto. Soalnya lucu. Ini sepasang nih, ada celananya. So cute, right? Dan ini dari H&M. Lalu ada lagi nih pasangan piyama Simba. Dan ada celananya juga. Bagus kan? Ini juga dari H&M. Oh ya, sekedar tips baju anak. Biasanya kalau kekecilan bukan berarti dia kekecilan anaknya nggak bisa pakai di badannya gitu, enggak, tapi biasanya kependekan. Makanya ini aku lepas nih jahitannya. Ini tadinya cuman segini. Aku dedel jahitannya nih jadi lebih panjang. Oke. Jadi bisa dipakai lebih lama. Oke, lalu baju-baju bekas yang lain ini untuk nyemangatin aja ya. Oh, ini bahwa baju bekas banyak juga yang bagus. Pre-love clothes nih. Ini mau dipakai di rumah kalau belajar merangkak biar dengkulnya nggak jadi hitam. Ini bagian belakang. Bagian depan, bagian belakang ada Foxy, lucu kan? Lalu ini ada jaket. Kalau pas buat dingin aja. Masih bagus banget keadaannya, lihat nih. Lalu baju pergi ini ada nih satu pasang. Nih, lucu kan? Dan ini pasangannya atasnya. So cute. Mereknya Baby Boys apa nih? Little Pirates. Saya banyak dapat tuh merek Mother Care, Pony, Cool Kids, merek-merek di mall gitu banyak. Overall lucu ya. Ini sebenarnya nggak nyaman buat anak sih, makainya juga ribet, tapi lucu aja. Lalu kaos-kaos, ini ada nih kaos Mickey. Disney ya. Terus ini ada, nih masih bagus banget kan? Ini bekas loh saudara-saudara, pre-love ini. Ini ada Mickey. Mickey lagi. Pas dapatnya banyak Mickey. Bugs Bunny. Ini lengannya panjang tapi tipis, jadi nggak panas dipakai. So cute. Mickey lagi. Dan yes, ini pre-love, nggak baru. Kalau buat baju pergi lagi, bagus ya. Ini ada gambarnya kapal-kapalan. Dan ini celana pasangannya. Kayak bos deh, kayak baju bagus begini. Resmi banget. Ya, begitulah. Sekedar tips and tricks kalau Anda sudah memang mau mencoba untuk membeli barang pre-love atau mencari dan memanfaatkan barang pre-love untuk bayi Anda. Lalu satu lagi nih, terus terang nih, orang kita kan gengsi ya kalau pakai barang bekas atau pre-love. Saya karena dulu lama sekolah dan kerja di Amerika, di sana banyak thrift store.
Salvation Army, Goodwill, jadi nggak terlalu peduli, udah biasa beli barang bekas di sana, pakai barang bekas. Kalau di sini kan gengsi. Saya cuma mau mengutip kata-katanya Will Smith. Quote-nya pakai bahasa Inggris sih, cuman saya akan nge-quote-nya kira-kira dalam bahasa Indonesia. Dia bilang gini, kita itu menghabiskan waktu kita yang berharga untuk membelanjakan uang-uang yang kita nggak punya, pakai kartu kredit, KTA, ngutang, dan sebagainya. Jadi membelanjakan uang yang kita nggak punya untuk membeli barang-barang yang nggak penting, untuk kelihatan keren di depan orang-orang yang sebenarnya buat kita juga nggak penting. Dalam banget ya. Oke, semoga sedikit membantu. Thanks for watching. Bye.